Halo, selamat datang kembali di podcast Unisri. Masih bersama dengan saya, Pak Yudis. Hari ini kita kedatangan tamu spesial yang baunya harum. Kenapa? Karena beliau ini mengantarkan anak-anak mahasiswa Unisri, anak-anak atau mahasiswa Unisri, mahasiswa Unisri untuk menjadi juara di ajang internasional. Wow, keren banget itu. Maka kemudian, saya tidak lama-lama ini, langsung saya undang Bu Yuke. Monggo Bu Yuke, tepuk tangan ini, tepuk tangan. Terima kasih Pak Yudi. Salam dulu Bu, salam dulu Bu. Ya, selamat siang, selamat sore ya, dimanapun pemirsa. Waktunya ini bebas misalnya Bu. Ini saya tuh agak bertanya-tanya dikit Bu ya. Bu Yuke ini kan dosen hukum gitu kan, betul. Yang kemudian waktunya itu mesti kan ngoncei pasal-pasal gitu, ya kan? Kok masih punya waktu untuk membimbing anak-anak itu Bu, anak-anak untuk kemudian ikut kompetisi internasional itu piye itu Bu? Ya ini ya Pak ya. Awal mulanya gitu ya? Mulanya jadi pembina, ya kan, pembina paduan suara mahasiswa talenta Unisri. Jadi pada waktu itu kurang lebih 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Ya, 2 tahun yang lalu itu saya tiba-tiba ditelepon oleh Prof. Toyo. Pada waktu itu masih Pak Rektor ya? Iya, Pak Rektor pada waktu itu masih menjadi Pak WR3. Betul. Terus telepon, Bu, saya minta tolong ya, Ibu bersedia nggak jadi dosen pembina UKM Paduan Suara Mahasiswa gitu kan. Terus oh ya siap Pak gitu kan. Yang mana itu sebenarnya saya kaget sih Pak. Kok kaget Bu? Kaget karena saya nggak pernah kasih tahu ke siapapun di Unisri Raya ini. Oke. Maaf. Kalau saya punya story dengan paduan suara. Gitu. Mungkin suaranya masih berdenging-denging gitu Bu? Mungkin ya kan. Jadi kok gitu loh. Jadi kayak ini mempertemukan saya kembali dengan dunia yang sejak dari kecil sih saya tahu. Dari kecil Bu? Iya. Gitu. Berarti memang jenengan itu lekat dengan olah vokal, paduan suara atau begitu ya. Dan itu hobi atau memang sudah pernah punya prestasi atau gimana Bu? Awalnya sih dari hobi. Terus habis itu dari hobi kemudian karena kami Kristiani begitu ya. Terus orang tua melihat itu diarahkan dilesin vokal, terus diikutkan paduan suara gereja. Mulai umur berapa itu? Waduh, kecil banget Pak, SD. Kelas 1 SD. Biasanya kan kalau dilesin, dikursusin itu kan agak ada berontak-berontaknya gitu ya. Iya. Waktu itu ngelawan enggak? Iya, karena capek Pak. Oh, karena capek. Karena latihan nyanyi, les nyanyi olah vokal yang baik dan benar itu capek. Setengah jam aja kalau kita nyanyi dengan teknik yang benar, pegel Pak. Karena kan kita harus atur nafas segala macam. Jadi saya juga keselnya adalah ketika latihan vokal itu nanti bisa dikonfirmasi ke rekan-rekan PSM, kita nggak langsung latihan nyanyi gitu tuh, enggak. Nafas dulu, nafas dikuatin. Iya. Tarik nafas, pokoknya nafas dulu. Terus habis itu mulai pelan-pelan pengenalan nada, do re mi fa sol itu biar nggak fals itu sampai berapa sambil ngeri ya. Gitu. Jadi saya tuh sampai ini kapan nyanyinya tuh kapan gitu loh. Itu kayak olahraga Bu, olahraga juga begitu. Jadi ada sesi di mana mereka itu nggak pegang bola, latihan fisik gitu. Kalau mereka bilang itu biar istilahnya itu kapasitas paru-parunya melebar dulu gitu. Sehingga nanti ketika main itu durasinya bisa panjang, enggak gampang capek kayak gitu. Iya. Jadi memang dari kecil semenjak panjenengan kursus itu memang sudah diarahkan begitu ya. Artinya memang kayak latihan fisiknya itu berarti ya. Iya. Itu kira-kira panjenengan juga terapkan ke anak didik panjenengan di PSM Unisri ini? Kalau masalah latihan seperti itu saya percayakan ke mereka. Gitu. Karena kan pasti ada perbedaan zaman saya sama zaman anak-anak sekarang kan, mahasiswa sekarang. Tapi yang jelas secara garis besarnya kita masih sama.
gitu loh. Jadi kenapa Bu kok jenengan enggak menerapkan itu juga begitu? Ini mesti dosennya api ora tegel gitu ya iki. enggak, maksudnya gini loh Pak, porsinya gitu loh. Jadi mereka tuh kadang curhat kan. Wah Bu, ini fisiknya kok ditempa banget ya Bu, kami baru kali ini loh sampai harus diet. Mereka ada special diet Pak dalam rangka menghadapi lomba. Saya mau ikut join kayaknya. Saya mau ikut bagian dietnya itu kayaknya. No es. Siap nggak Pak? Gitu kan? Nggak susah itu. Nggak boleh es, nggak boleh apa minuman-minuman buatan gitu-gitu yang saset-sasetan. Terus gitu. katanya pedes-pedes juga nggak boleh ya? Ya, gorengan gitu-gitu. Siksaan dunia itu. Saya ikut program yang lain aja loh gitu. Itu sempat konsultasi. Nah, nah saya paham karena saya dulu juga pernah mengalami hal yang sama. Jadi loh, dinikmati aja itu prosesnya. Ini kan nanti pasti lebih fruitful gitu loh, berbuah yang manis. Iya. Usaha nggak akan pernah mengkhianati hasil. Jadi saya kasih supportnya seperti itu. Sebenarnya ya secara fisik ya sama kan latihannya, cuma kan porsinya itu kan kembali ke kebutuhan masing-masing, kebutuhan lombanya itu masing-masing. Dulu saya juga ada diet kayak gitu, tapi ya cuma dibatasi nggak boleh es gitu aja. Kalau mereka kan lebih spesifik karena ini eventnya jauh lebih besar. Terus mereka jauh gitu kan, maksudnya internasional Bu ya, kota gitu kan ya. Mereka juara internasional. Saya itu kalau dengar berita itu merinding dulu itu, juara internasional. Wow, berarti kalau kelas internasional, kelas dunia ini, saya bayangkan seperti Globo itu, nomor 1 loh, keren banget loh itu, Raumum gitu kan, itu mengalahkan berapa peserta itu Bu? Nah, kalau berapa pesertanya itu kami dibagi ke beberapa kategori Pak. Jadi the fourth IBCF itu. Apa itu Bu? Namanya apa sih itu? IBCF itu kependekan dari International Bandung Choral Festival. International gitu. Bandung Choral Festival. 4 kali ini diselenggarakan di Bandung. 4 kali sudah di Bandung. Iya, betul. Jadi mereka itu digarap oleh sebuah bisa dibilang lembaga yang sangat concern dengan dunia tarik suara. Khususnya paduan suara di Indonesia. Mereka punya beberapa chapter. Bandung itu salah satunya. Lembaga ini ngadain di Bandung itu, terus ada Medan dan juga Bali. Gitu. Itu kayak liga mahasiswa atau? Seperti itu kurang lebih. Dan kalau di dunia choir atau paduan suara itu kayak ada lettingan leveling ininya loh Pak. Apa tadi? Choir ya? Iya. Choir bukan coir ya. Choir. Itu bukan coir. Bukan agak coir gitu. Saya dulu taunya coir soalnya buah besok amat nih Nora. Ada berapa kategori tadi ya? Betul. Nah, terus ada banyak sekali kategori. PSM Talenta ini join di 2 kategori. Yang pertama pop and jazz, kemudian yang kedua itu folk song. Nah, yang folk song ini banyak banget pesaingnya. Lebih susah berarti. Lebih susah. Wah, goosebumps Mbak, merinding pas dan nonton. setiap daerah itu kan punya folk songnya masing-masing gitu ya. Itu dia. Jadi itu saya bayangkan ada bias penilaian enggak di jurinya itu. Saya takut banget loh itu terjadi Pak, karena saya kan melihat langsung perjuangan rekan-rekan ini kan ya. Tapi ternyata mereka cukup profesional menurut saya ya. Jadi ada yang menurut saya kontestan yang wah ini pasti menang nih. Karena dar-der-dor dari atas sampai bawah. Jadi kostum itu udah gebiar-gebiar gitu kan, selain memang suara gitu. Iya. Cuma ternyata tetap mengedepankan suara gitu. Jadi yang saya pikir menang itu ternyata kita kalah gitu. Berarti memang jadi fokusnya tetap ke suara, kualitas vokalnya. Betul, kombinasi suaranya juga gitu ya. Ini menarik ini, berarti Bu Yoga ketika mengantar anak-anak ini bahkan juga tidak ada bayangan ini ya Bu ya, bahkan tadi ceritanya cenderung minder gitu ya. Kalau minder enggak ya? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Tapi kemudian lihatnya mereka agak lebih ini gitu ya, ngeri-ngeri gitu. Saya memang
mahasiswanya yang minder. Oh gitu. Maksudnya kita. Nanti saya cross check lah kalau gitu ya. Iya, karena kan, tapi saya nggak kaget karena saya kan pernah lihat-lihat seperti itu dan saya juga dulu pernah ikut hal yang serupa ya. Apa tuh Bu, anak-anak ini strong point-nya apa tuh Bu? Strong point-nya, mereka menurut saya ini apa namanya just do the best gitu, aja. Mereka karena underdog. Oke. Ya, tim underdog jadi less pressure ya menurut saya. Iya. Cuma mental ini yang perlu dipoles. Itu yang saya sering tekankan ke mereka. Gitu. Oh gitu, oke. Saatnya nggak di Solo Raya aja, tapi harus berani step up ke level yang lebih tinggi. Sebelum ke Bandung nih, level internasional nih, mereka itu mainnya di mana aja Bu? Di Solo Raya Pak. Jadi lomba RRI. Itu 2 kali. Juara juga? Juara 3 terus juara 2. Juara 3, juara 2. Terus saya bilang ke ketuanya yang pada saat itu ganti kan, regenerasi. Waktu mereka nyerahin proker, kan selalu nyerahin proker dulu ke saya sebelumnya tanda tangan. Saya bilang, kok RRI lagi, saya nggak mau loh tanda tangan. Wah ini pembinanya keren ini. Ya, masa yang sudah dipakai lagi gitu kan? Tinggiin dong. Betul. Saatnya harus berani itu. Tapi itu menarik loh Bu, artinya dari RRI yang kelasnya kota gitu ya, kemudian langsung lompat di levelnya internasional, walaupun diadakan di Bandung gitu kan. Maksud saya begini, apakah tidak ada level yang misalkan provinsi dulu lah, begitu kan, nasional dulu lah, begitu kan. Ini menarik ini pembinanya keren banget ini. Aduh makasih loh Pak. Ini semuanya demi kebaikan Unisri. Iya. Gitu. Jadi ada, cuma nggak ada lembaga khusus gitu loh. Tidak ada penyelenggara khusus untuk itu. Adanya ya Peksimida. Talenta, paduan suara mahasiswa talenta Unisri ini kemarin baru sekali ikut Peksimida Pak. Ada diminta khusus oleh Pak WR3, Pak Dr. Joko Pramono. Hasilnya mereka syok tentunya ya, karena yaitu habis dari RRI, terus habis itu Peksimida. Jawa Tengah itu ya keren loh Pak, ya ampun. Saya juga datang melihat mereka juga ya inilah ya ada ininya. Terus saya nggak apa-apa, ayo semangat, bisa dah gitu kan. Menarik hasilnya untuk sekali pemain baru nih di antara mereka yang udah sering anak-anak ini ranking 7 dari 25. Not bad at all Pak. Ya? Karena yang dipanggil ke depan untuk dapat yang harapan itu tuh sampai 6 Pak. Sampai 6 besar loh. Iya. Kita 7 besar. 7 besar. Dan 6 besar itu pemain lama. Itu Pak WR3 juga ada. Kami semua nangis. Karena haru. Iya. Tangis kebahagiaan itu namanya. Karena nggak nyangka. Iya. Gitu kan. Dan itu juga yang memicu semangat kami untuk lebih pede, untuk lebih fight di IBCF. Jarak dari tadi itu yang level provinsi Jawa Tengah dia dapat peringkat 7 itu ke IBCF itu berapa lama itu Bu? Yang Peksimida April kalau nggak salah, April Mei begitu. Kalau yang ini Bandung itu Agustus atau September. Ada nggak kemudian panjenengan memberikan mereka porsi latihan yang agak lebih begitu kan, mengingat mohon maaf nih, walaupun 7 gitu kan, karena berhadapan dengan yang 6 sudah tua-tua semua itu, senior maksudnya gitu kan. Terus ini mau menatap yang internasional gitu kan. Ada nggak porsi yang panjenengan berikan itu agak lebih banyak begitu? Iya tentu Pak. Di bagian apanya itu Bu? Di fisik sih. Oh fisik ya? Karena ada perbedaan ini juga kan, cuaca yang cukup ekstrim. Di Solo sama Bandung. Iya sih. Saya juga kena gitu kan. Di sana tuh culture shock-nya adalah lebih ke cuaca ya. Apalagi venue kami itu termasuk yang udah mengarah ke Bandung atas, dingin Mbak. Iya dingin, benar. Nah itu kan otomatis mereka harus lebih
kenceng ya, Betul. dietnya ya. Menjaga kesehatan. Saya penasaran, ada enggak sih dari beberapa anak-anak itu yang kemudian nyolong-nyolong gitu? Esnya enak ini gitu kan. Pedesnya juga lumayan ini Itu gitu mereka kan. menerapkan denda sih. Iya. Menarik ini gimana itu, Bu? Nanti di cross check sendiri aja. Jadi mereka tuh demi menjaga kesolidan. Karena kan salah satu kekuatan utama dari choir itu kan kekompakan tim. Kekompakan tim, oke. Selain konsistensi ya. Iya, betul. Dan juga komitmen yang tinggi. Jadi mereka kalau telat datang latihan itu mereka nanti ada denda. Dendanya apa, Bu? Duit atau gitu ya? Duit gitu. Oh, wah itu kalau lama-lama ya ini plus fisik kali ya. Oh, fisiknya gimana ini? Lari gitu. Suruh lari? Oh, mereka jogging loh, Pak. Malam-malam jogging di Stadion Manahan. Untuk memproduksi suara yang kece badai. Panjenengan ngikuti di belakang pakai sepeda motor gitu? Ya enggak, saya ngikuti lewat ini, cerita-cerita mereka gitu kan. Ini curhat-curhatannya mereka gitu. Tapi yang menarik, Bu, ini memang berarti Pak Prof Toyo waktu itu menjadi rektor itu berarti memang sudah mengerti kalau panjenengan memang berada di bidang itu gitu ya. Itu misteri loh Pak, saya beneran nggak ngerti loh kok bisa gitu. Kan yang namanya bau suara itu kan kadang-kadang memang tidak bisa ditutupi. Saya waktu itu masih baru banget Pak di Unisri, paling baru jadi MC. Karena cuma dari MC udah langsung ketaker. Kan kadang suka ini kan menipu gitu kan. Wah, suaranya kalau penyiar ini siaran bagus banget gitu kan. Ketika nyanyi zong gitu kan. Tapi yang mau saya itu pengen tanya begini loh, Bu, apa namanya? Tadi kan jenengan bilang kalau ada gap umur nih, ya kan? Ada beberapa porsi latihan yang mungkin panjenengan dapat, mereka tidak dapat. Jadi juga sebaliknya begitu kan? Tapi itu kira-kira yang panjenengan dapat dulu itu ya, kalau misalnya di persentase gitu, Bu. Itu ada berapa banyak yang kemudian diberikan ke mereka begitu? Dan apakah itu bekerja betul gitu ya? Membuat mereka berhasil begitu atau bagaimana? Kurang lebih iya. Jadi 50% lah Pak, lebih. Oh, 50%? Iya. Karena sebenarnya itu sih fokus dari choir atau paduan suara itu fisik, kekompakan, terus komitmen, konsisten. Udah. Iya, komit dengan konsisten memang ini ya, Bu ya. Iya, pokoknya 4 ini sih. Itu value yang paling penting tuh 4 ini dijaga terus. Mau kapanpun choirnya, tahun kapanpun, abad berapapun ini relevan terus. Gitu. Ini kan saya dengan audiens kan nggak ngerti juga Bu ya soal teknisnya bagaimana gitu kan. Tapi dari 2 tahun Bu Yuko itu pegang mereka gitu kan, itu tahu bagian apa yang sekiranya harus langsung diperbaiki gitu. Dan itu kayaknya agak susah gitu. Ada nggak di mereka? Ada. Oh ada? Ada, dan ini nggak cuma dihadapi oleh paduan suara mahasiswa talenta Unisri aja Pak. Ini PSM semuanya juga begitu? Ya, masalahnya sama. Wabah itu kayaknya ya, iya, pandemik gitu. Iya. Apa itu Bu? Kekurangan anggota cowok. Oh. Karena stigma Pak, labeling. Cowok ikut paduan suara kurang laki. Gitu. Padahal yang enggak loh, bapak saya dari zaman kecil sampai sekarang beliau usianya 60-an sekian masih aktif. Masih aktif dan ikut lomba juga. Ya. Musuhnya mereka, mahasiswa ini. Mereka ketemu soalnya. Saya malah nggak ngerti loh ternyata ada stereotip kayak gitu itu. Ya, ada stereotip kayak gitu. Oh, ternyata ya Bu ya. Karena kenapa seperti itu? Karena salah satu penilaian terkadang untuk ketika pentas atau lomba choir paduan suara itu kan dinilai koreografinya juga Pak. Koreografi masih menari begitu? Iya, nambah nilai. Mereka ada koreografinya, mereka untuk kategori apalagi folk song ya, folk song, pop and jazz, nari Pak. Oh. Nah, kadang kan, Pak Yudis. Iya. Cowok nari itu kan kayak kurang sih, gitu loh. Betul Bu, ada kan beberapa. Sayangnya kan itu cuma stigma yang menurut saya nggak bisa dipertanggungjawabkan ya. Betul. Harusnya tidak begitu amat ya Bu ya, harusnya. Tapi berarti dengan begitu, ini saya sepertinya menangkap sesuatu nih Bu Yuka. Artinya semua orang itu kemudian rasanya bisa menyanyi begitu ya.
bisa dilatih untuk menyanyi begitu? Bisa. Bisa dong Pak Yudis, bisa. Kayaknya ada yang daftar nih. Boleh. Sama cowok kami. Iya. Kami terima gitu. Karena kan menyanyi itu sesuatu yang sifatnya refreshing gitu Bu. Ini ngomongin umum ya, umum sederhana begitu kan. Kalau misalkan kita lihat di beberapa kumpulan-kumpulan apapun itu begitu kan. Mereka menyanyi itu kan kemudian apa namanya lepas gitu ya. Terlepas kemudian itu pas atau enggak apa namanya, terus kemudian apa? Falas atau enggak begitu ya. Tapi rasanya menyenangkan gitu. Berarti memang apa? Kita harus sama-sama merubah stigma itu berarti. Karena menyanyi itu kalau kata guru vokal saya Pak, apa kemampuan bermusik atau bernyanyi gitu tuh ada 2 hal, gifted yang memang udah bakat, ya. Terus yang kedua train, dilatih itu bisa. Karena guru vokal saya sendiri itu dulunya peka nada Pak. Peka nada tuh gimana ya? Berarti misalkan ketukan dia nggak tahu, fals gitu loh, atau suaranya gitu tidak kan. on pitch gitu ya. Tapi karena latihan terus bisa. Banyak loh musisi kita Indonesia yang awalnya fals tapi terus habis itu sekarang malah jadi bagus banget. Ini nggak apa-apa nih spill nama. Tidak apa-apa lah. Ini dia juga ngomong sendiri sih soalnya Tantri Kota. Tantri Kota itu dulu fals Pak. Masa iya Bu? Iya, dia sendiri yang ngaku. Tapi dia habis-habisan latihan vokal sampai akhirnya keluar suaranya bold gitu. Oh lo keren banget loh suara Tantri itu padahal ya. Iya, itu dia ngomong sendiri di salah satu podcast gitu. Itu saya dengar. Yang itu menambah, kan nyanyi itu bisa dilatih. Terus habis itu kalau yang dunia, Bapak tahu Ed Sheeran? Ed Sheeran? Iya, fals dia. Dia dibully sama gurunya karena dia fals. Dan dia malah menjadikan bulian gurunya waktu dia sekolah itu cambuk bagi dia kalau dia bisa jadi penyanyi. Kita lihat sendiri buktinya. Masih bisa Ger, jadi penyanyi Ger. Berarti memang Bu Yuke ini punya pengalaman pribadi, kemudian dari pengalamannya itu bisa ditularkan ke anak-anak PSM Talenta ini, dan alhamdulillah ya puji Tuhan kita akhirnya bisa meraih, ya kan? Kayaknya tadi ada piala atau medali gitu ya di IBCF, ya kan? Ya. Keren ya IBCF. Terus ini Bu, satu lagi mungkin. Boleh. Kan jenengan itu jadi pembina sudah 2 tahun begitu kan? Dari awal tahun pertama kemudian sampai sekarang sudah mulai ada progres luar biasa ini gitu luar biasa ini suara internasional gitu kan. Terus mestinya kan tidak berhenti hanya di situ gitu ya. Apalagi banyak cerita tadi itu ada beberapa kategori gitu kan. Ada pop, jazz, folk song macam-macam gitu kan. Harapannya Bu, ini ngomong harapan misalnya nih. Berarti anak-anak biar masih bisa di-push lagi begitu kan. Harapannya apa ini Bu? Harapan saya secara pribadi selaku pembina paduan suara mahasiswa Talenta Unisri ya Pak Yudis ya. Tentunya prestasi mahasiswa tidak hanya berhenti sampai di sini, betul sekali Pak Yudis, tapi harus berani maju lebih banyak lagi gitu. Jangan level, kan udah berani nih level internasional satu, ayo level internasional yang lainnya lagi gitu. Gitu ya. Harus setiap kali sekarang mereka ngajuin proposal untuk keikutsertaan lomba, saya ngelihat dulu ini sama IBCF skopnya gimana nih. Oke. Kalau sama saya nggak mau loh ya. Gitu. Carilah ke Eropa gitu ya. Iya betul, goalnya ke situ. Cari ke Eropa begitu ya. Begitu. Kalau itu Bu, boleh kasih tahu kita enggak sedikit aja. Kira-kira yang kalau sepak bola kan ada Piala Champion gitu ya. Itu yang kira-kira the best-nya itu apa Bu untuk level mahasiswa begitu? Level mahasiswa Grand Prix. Grand Prix. Itu dibuat setahun sekali juga. Enggak Pak. Jadi kan leveling
international choir competition itu kan ada banyak. Tentu semuanya bagus. Tapi yang paling bagus tentunya yang ketika diadakan di Eropa ya. Itali, Spanyol gitu-gitu. Nah, kalau bisa jadi juara umum itu namanya Grand Prix. Gede banget pialanya ya kayak piala champion gitu. Kalau lihat materi yang sudah ini Bu, ada nggak peluang gitu anak-anak kita ke sana? Ada ya? Karena mereka dapat komplimen langsung, pujian langsung dari salah satu juri internasional. Jadi di ajang kemarin itu mereka sempat ada sesi namanya Meet the Judges, Meet the Jury. Mereka langsung ketemu sama salah satu juri internasional dari Filipina. Juri Filipina itu sangat mengapresiasi penampilan mereka. Karena penampilan mereka di salah satu kategori, itu mereka ngambil lagunya lagu daerah Filipina, Pak. Kita orang Indonesia nyanyiin lagu Filipina, yang jadi juri orang Filipina. Native. Tapi enggak diperkirakan sebelumnya itu? Enggak diperkirakan. Enak bejone bareng berarti ya? Tapi malah jadi dapat komplimen. Bahkan ngomongnya, saya suka loh versi kalian ini. Ini jadi salah satu senjata kalian. Iya. Gitu, diomongin langsung sama native speakernya kan kayak agak merinding gimana gitu ya Pak. Sini ada goosebump-nya gitu. Gitu, jadi saya yakin prospek anak-anak ini jauh ke depan. Dalam waktu dekat Bu, misalnya ini 2024 kan sudah mau habis nih. Betul. 2025 yang paling dekat gitu, apa ini kira-kira? Ada dong. Apa ini? Kita ikut nanti kompetisi di Jogja Pak. Di Jogja, levelnya internasional juga? Levelnya internasional juga, tapi mohon maaf nggak bisa spill. Takut nanti nggak boleh nih, ada kompetitor yang Iya. Ups gitu. Tapi kayaknya menarik ini ya, kita juga tidak sabar untuk menunggu gitu kan di Jogja. Jogja sebelah mana? Nggak tahu. Kapan? Juga nggak tahu. Apa itu eventnya? Kita juga nggak tahu, untuk menjaga kerahasiaan gitu kan. Dan gitu ya, oke. Saya pikir kita ini kalau mau diteruskan kayaknya nggak selesai ini. Menarik sekali, karena saya sudah diatur sama anak-anak juga ini. Bu Yuke, terima kasih. Matur nuwun. Iya, ini informasi yang sangat berharga buat kami yang awam dalam hal bukan choir ya, choir. Oke. Agak melewat lidahnya sedikit nggak apa-apa. Choir, bukan choir. Oke, choir. Oke, thank you Bu Yuke. Begitu teman-teman, bye-bye. Bye, terima kasih sudah join. Matur nuwun Pak Yudi. Terima kasih.